Salam sejahtera, semoga kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan mengakui bahwa Tuhan itu sangat mulia. Dan kita sebagai manusia yang hina semakin percaya dijadikan Tuhan sebagai makhluk mulia. Marilah kita mendalami tentang Tuhan yang maha mulia dan manusia yang dimuliakan Tuhan dengan membaca Mazmur 8 ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ketika orang sedang sakit, berduka, kekurangan uang, kesulitan dalam bisnis, kesulitan ekonomi, gagal, merasa bosan di rumah, kurang bergaul, dihina, disingkirkan, apakah orang tersebut selalu memuliakan Tuhan? Ketika orang sehat, kaya, bersuka, sukses, punya kedudukan, apakah orang tersebut selalu memuliakan Tuhan? Apakah kita mampu memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun? Bagaimana kita bisa mengakui bahwa betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi? Marilah kita mendalaminya berdasarkan Mazmur 8 ini. Apa yang dimaksud dengan kalimat "Ya Tuhan, Tuhan kami"? Orang yang berdoa dan memuji Tuhan karena dia sangat mempercayai Tuhan. Dia sangat percaya pada Tuhan daripada teman atau penasehat di sekitarnya. Tuhan kami berarti Tuhan bersama dalam persekutuan keluarga, di jemaat dan masyarakat di seluruh bumi. Tuhan itu milik bersama dari orang yang berbeda keluarga, suku, agama, negara. Tuhan itu milik semua makhluk di seluruh bumi. Tuhan itu mencipta, melindungi, memelihara semua manusia, hewan, tumbuhan, dan bulan, bintang, matahari. Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Semua manusia, hewan, tanaman, bulan, bintang, matahari tunduk kepada Allah dan kehendaknya. Kata kami juga berarti hanya Tuhan yang disembah di seluruh bumi. Tidak boleh ada benda, materi, ilmu pengetahuan, akal manusia yang disembah. Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa atas bumi. Tuhan satu-satunya yang harus disembah, dipuji. Kita yang percaya bahwa Tuhan adalah milik semua, maka jika ada orang yang tidak percaya Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, menjadi tugas kita untuk memberitakan tentang kemuliaan Tuhan kepada seluruh bumi, supaya semua orang menyembah Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kalimat betapa mulia namamu di seluruh bumi? Betapa mulia nama Tuhan artinya orang yang mengagumi nama Tuhan. Orang yang sangat heran melihat kebaikan Tuhan. Dia akan mampu mengatakan betapa mulia namamu di seluruh bumi. Coba kita merenungkan hidup kita sepanjang tahun 2020 ini. Apa kebaikan Tuhan yang sangat mengherankan dan kita kagumi? Setelah kita merenungkan, apakah kita bisa dengan sepenuh hati memuji, menghormati, meninggikan Tuhan dengan kalimat betapa mulianya namamu di seluruh bumi? Kalau kita tidak merenungkan sepenuh hati, dengan kerendahan hati, dengan rasa hormat dan sikap menyembah, maka akan sulit untuk memuji Tuhan dengan kalimat betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ketika kita merenungkan bahwa kita sangat rendah, hina dibanding Tuhan, maka kita akan mengakui
bahwa Tuhan itu sangat tinggi dan sangat mulia. Ketika kita merenungkan kemuliaan Tuhan melalui alam ciptaannya, langit, bulan, bintang, maka karya penciptaan dan pemeliharaan Allah mengungkapkan kepada seluruh dunia bahwa nama Allah termulia satu-satunya di dunia. Seperti nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak A duduk di tepi pantai melihat pemandangan pantai di pagi hari, siang, dan sore hari, sambil merenungkan karya Tuhan yang menciptakan laut. Kemudian Bapak A ini duduk di sekitar pegunungan melihat pemandangan alam sambil merenungkan karya Tuhan yang menciptakan gunung-gunung. Bapak A ini melihat betapa hebatnya karya Tuhan yang dilukiskan dalam pemandangan pantai dan gunung, pemandangan langit di pagi, siang, sore, dan malam. Bapak A merenungkan bahwa karya Allah sangat tinggi melampaui pikiran manusia. Bapak A memuliakan dan memuji Tuhan. Bapak A tunduk menyembah Tuhan, tidak mau menyembah yang lain, tidak menyembah uang, materi, ilmu pengetahuan, teknologi, orang berkuasa, tidak menyembah bos, kekuatan gaib, tidak menyembah bintang, bulan, matahari, tidak menyembah malaikat, sebab malaikat juga memuji dan memuliakan Tuhan. Orang yang sangat memuliakan Tuhan tidak menyembah suami, tidak menyembah istri, tidak menyembah anak, tidak menyembah teman, suami, istri, anak, orang tua, tidak lebih besar dari Tuhan. Ketika suami, ayah, istri, ibu telah dipanggil Tuhan, ada anggota keluarga mengatakan dia tidak bisa hidup tanpa orang yang dikasihinya. Sikap seperti ini membuat orang yang dikasihi menjadi lebih besar dari Tuhan. Padahal Tuhan sangat tinggi, mulia, kekal, tidak pernah mati. Mengapa ada orang masih menganggap manusia yang fana bisa lebih besar dan lebih berkuasa atas hidupnya, dan Tuhan menjadi rendah? Orang seperti ini tidak dapat mengakui betapa mulianya nama Tuhan. Orang yang sangat memuliakan Tuhan akan mengatakan, walau kekasih sudah dipanggil Tuhan, nama Tuhan tetap yang termulia dalam hidupnya. Orang dapat sepenuh hati memuliakan Tuhan karena percaya bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar kekuatan pada mulut-mulut saat masih bayi dan anak-anak yang menyusu. Kita diajak merenungkan bahwa sejak bayi dan anak-anak menyusui, kita dimampukan Tuhan untuk memuji karya Tuhan. Kemampuan dari Tuhan adalah untuk memahami bahwa air susu ibu adalah ciptaan Tuhan, makanan adalah ciptaan Tuhan.
Tuhan yang membuat bayi, anak-anak yang tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan, bisa berbicara. Tuhan memelihara, melindungi bayi dari kandungan, keluar dari kandungan tidak mati. Anak-anak mendapat susu dari ibunya, diberi makan sampai remaja, pemuda, dewasa. Ini semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua itu kalau kita renungkan, maka sejak dari kandungan orang memuji Tuhan dan mengatakan betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Musuh dari orang yang memuliakan Tuhan adalah iblis dan orang yang menolak, tidak mau menyembah, tidak memuliakan Tuhan. Iblis tidak ingin manusia menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan adalah satu kelompok dengan iblis. Tuhan memberi kemampuan untuk memuliakan Tuhan dari sejak kecil. Tujuannya adalah untuk melawan iblis dan kelompoknya. Melawan iblis dan kelompoknya bukan dengan otot atau senjata dunia, tapi dengan kuasa firman. Dan yaitu percaya betapa mulianya nama Tuhan, mengakui betapa baiknya Tuhan, dan memberitakan tentang kebaikan, kemuliaan, serta perbuatan ajaib Tuhan. Ketika kita sakit, gagal, menderita kekurangan uang, dihina, bosan di rumah, kita tetap memuliakan Tuhan. Jangan pernah diajak iblis untuk menghina dan merendahkan Tuhan. Kita yang merenungkan kemuliaan Tuhan juga merenungkan diri kita yang rendah, lemah, dan hina dibandingkan Tuhan. Tapi Tuhan yang sangat mulia mau mengingat, memperhatikan manusia yang lemah dan hina, mau menjaga manusia dengan penuh kasih sayang. Itu semua karena kasih Allah dan kebaikan Allah, agar manusia yang fana, lemah, rendah, dan hina dimuliakan Allah. Kemuliaan dari Allah yang sempurna diberikan pada akhir hidup kita dan saat Yesus datang kembali, yaitu dengan memberi mahkota kemuliaan. Orang yang merasakan kasih dan kebaikan Allah akan sungguh-sungguh menyembah Allah, bukan menyembah langit, bulan, bintang, manusia, uang, materi, kekuatan gaib, binatang, atau pohon-pohon. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mau mengatakan betapa mulianya nama Tuhan yang menciptakan alam semesta, memelihara, menjaga, melindungi dengan penuh kasih sayang. Maka kita hanya menyembah Tuhan. Tuhan itu sangat mengindahkan kita. Dan Tuhan membuat manusia yang rendah, hina, lemah menjadi hampir sama dengan Allah. Sama dengan Allah dalam arti sifat-sifat baik Allah diberikan pada manusia, yaitu sifat kasih, setia, panjang sabar, murah hati, pengampun, dan lain-lain. Tuhan memberikan akal budi, hikmat melebihi binatang, tumbuhan, langit, bulan, bintang, matahari. Manusia yang dimuliakan Tuhan akan berkuasa atas hewan atau binatang, tumbuhan, langit, dan bumi, bintang, bulan, matahari. Manusia diberi kuasa, artinya mengelola tumbuhan, binatang menjadi berguna bagi alam semesta, bagi sesama, bagi Tuhan. Orang yang tidak memuliakan Tuhan, maka dia akan merusak lingkungan hidup untuk kepentingan diri sendiri, untuk kemuliaan diri sendiri. Orang yang tidak memuliakan Tuhan akan merusak hidup masyarakat dengan ujaran kebencian, ujaran palsu, intoleransi, kekerasan, teror, dan lain-lain. Orang yang memuliakan Tuhan akan mengelola hidup dalam masyarakat untuk kebaikan bersama, yaitu masyarakat yang berbeda suku, agama, golongan, ras. Orang yang tidak memuliakan Tuhan adalah musuh-musuh Allah, sekelompok dengan iblis. Tuhan memakai orang yang lemah, tidak berdaya untuk memberitakan tentang
kebaikan, perbuatan ajaib, dan kemuliaan Tuhan. Orang yang memberitakan tentang kemuliaan Tuhan adalah orang yang rendah hati menghormati Tuhan, meyakini Tuhan yang mulia, bukan milik sendiri. Orang lain juga harus memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam doa-doa, nyanyian kita, dan perilaku sehari-hari kita. Ketika kita kebaktian membaca firman, kita melakukan sikap yang memuliakan Tuhan. Salah satu sikap memuliakan dan menghormati adalah sikap berdiri ketika prosesi Alkitab, simbol kehadiran Allah. Pada saat foto salam, berita anugerah, pengakuan iman, menyerahkan persembahan, dan menerima pengutusan dan berkat. Sikap sehari-hari memuliakan Tuhan adalah hidup menyembah dan taat pada kehendak Tuhan, menggunakan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, marilah kita sungguh-sungguh memuliakan Tuhan agar berkat Tuhan diberikan kepada kita, kepada jemaat, kepada masyarakat, seperti ungkapan dalam PKJ 2. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Mampukan kami untuk melihat kebaikan Tuhan pada tahun 2020 dan terus mempercayai bahwa Tuhan baik, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi kami pada tahun 2021, sehingga kami terus memuji memuliakan Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati kami dalam pekerjaan, keluarga, studi, pelayanan di gereja, dan di dalam masyarakat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.